Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pada Ibu Sundusiana selaku pengampu mata pelajaran fikih kelas 10 IPS 1 dan 2, dan yang saya cintai dan saya sayangi seluruh siswa-siswi kelas 10 IPS 1 dan 2. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang ibadah kurban dan akikah. Baik, kita langsung memasuki materi kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kita pada poin pertama, yaitu masalah ibadah kurban. Nah, pengertian di sini saya Bapak jelaskan salah pengertian kurban. Tolong untuk siswa-siswi sekalian, tolong dipahami, disimak dengan baik apa yang Bapak sampaikan, biar nanti bisa dipahami. Baik, Bapak akan jelaskan dulu pengertian kurban. Kurban di sini menurut bahasa berasal dari kata qoroba yang mempunyai arti yaitu dekat. Nah, sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah atau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu disebut juga udhiyah. Jadi kurban di sini menurut bahasa di sini berasal dari kata qorobah yang mempunyai arti dekat. Nah, sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian kurban secara bahasa maupun secara syariat kurban. Terus yang kedua, hukum kurban. Nah, berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Jadi, kurban di sini merupakan ibadah yang diwajibkan bagi seorang muslim yang mampu. Karena di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Jadi hukum kurban di sini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sudah yang ada dijelaskan sudah di dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Terus poin yang ketiga yaitu latar belakang terjadinya ibadah kurban. Jadi apa yang Allah suruh itu pasti ada latar belakangnya. Khususnya pada ibadah kurban di sini otomatis di sini mempunyai latar belakang tersendiri. Nah, di dalam Al-Qur'an telah dikomentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihi salam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Nabi Ismail alaihi salam. Setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang melatar belakangi terjadinya ibadah kurban di sini yaitu ketika Nabi Ibrahim di sini bermimpi
untuk menyembelih putranya yaitu Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim di sini menceritakan kejadian ini kepada sang anak yaitu Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ismail tanpa merasa takut, tanpa merasa gugup, Nabi Ismail di sini langsung berkata pada sang ayah, lakukan apa yang ada dalam mimpi tersebut. Itu karena diyakini itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Ismail langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu anaknya sendiri, anak kesayangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang melatar belakangi terjadinya ibadah kurban. Terus poin yang keempat yaitu waktu dan tempat penyembelihan kurban. Nah, jadi untuk penyembelihan kurban di sini otomatis itu ada waktu dan tempatnya masing-masing. Jadi tidak asal-asal sembelih ibadah kurban di sini, ada waktunya. Kapan waktunya? Nah, waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha. Nah, 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah atau akhir dari hari tasyrik. Jadi waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha, yaitu 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau yang disebut dengan akhir dari hari tasyrik. Itu waktu yang tepat atau penyembelihan kurban. Karena sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini yang artinya barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum dia mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Hadis riwayat Bukhari. Terus poin yang kelima, ketentuan hewan kurban. Nah, hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Had ayat 34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Quran surat Al-Had ayat 34. Nah, jadi ketentuan hewan kurban di sini yaitu hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak sejenis sapi, kambing dan lain sebagainya. Itu yang ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan ibadah kurban. Hewan yang dimaksud adalah unta, seperti unta, sapi, kerbau dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah domba sekarang kurangnya berumur 1 tahun atau telah tinggal tanggal giginya. Jadi kita tidak sembarangan memilih hewan kurban sini. Di situ ada aturannya semua. Seperti itu. Kalau misalnya ada kambing, sapi, itu harus sehat, tidak cacat. Kalau misalnya cacat itu tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Terus poin yang keenam, pemanfaatan daging kurban. Nah, ibadah kurban sini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keriduannya. Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Nah, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, masih daging mentah dengan ketentuan sebagai berikut: 1-3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, daging kurban itu makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Itu untuk pemanfaatan daging atau dibagikan kepada orang fakir miskin. Terus poin yang ketujuh yaitu sunnah-sunnah dalam penyembelihan. Nah, pada waktu penyembelihan hewan kurban
disunahkan yang pertama itu melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa seperti membaca basmalah, sholawat, menghadap hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kiri, memotong pada pangkal leher serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Jadi kita kalau misalnya menyembelih hewan kurban itu tidak sembarangan. Adapun sunnah-sunnahnya di sini, yaitu yang pertama yang Bapak sampaikan tadi, membaca basmalah, sholawat, menghadap hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah musuh kirinya. Itu ada manfaatnya juga. Kenapa? Untuk mempermudah hewan kurban di sini untuk melakukan biar sekarat itu, biar matinya itu tidak sengsara juga, tidak menyiksa hewan tersebut. Terus Bapak sampaikan lagi itu pengertian akikah. Kita beralih dari akikah tadi, bab kurban sudah Bapak sampaikan. Kita beralih ke akikah. Nah, pengertian akikah di sini, akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Jadi itu pengertian dari akikah. Terus yang kedua, hukum akikah. Akikah di sini hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggungi nafkah hidup si anak. Karena sabda Rasulullah SAW yang maknanya setiap anak tergadai dengan akikahnya, yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam yang 4. Nah, jadi hukumnya sunnah bagi orang tua atau yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda itu hukum dari akikah. Adapun syarat-syarat akikah di sini, disyariatkan akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur agar kehadiran seseorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah orang-orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Nah, peristiwa ini terekam dalam hadis yang maknanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW berakikah untuk Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing kibas. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi pelaksanaan akikah ini sudah diterapkan oleh Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW sejak dulu. Waktu itu Nabi Muhammad sedang mengakikahkan putranya yaitu Hasan dan Husain. Terus poin yang keempat yaitu jenis dan syarat hewan akikah. Nah, akikah untuk anak laki-laki di sini ada 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah syarat-syarat sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah itu sudah dimasak. Untuk syarat-syaratnya itu kurang lebih untuk sama persis dengan kurban, cuman kalau misalnya kurban itu disunahkan dibagikan daging mentahnya. Tetapi kalau misalnya daging akikah di sini disedekahkan daging yang sudah masak. Kenapa? Karena biar kalau misalnya sudah siap konsumsi maksudnya. Itu. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu yang bermakna bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umumnya sama dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Adapun waktu penyembelihan akikah di sini, penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu maka hendaklah pada hari ke-21. Hal itu bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang maknanya akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 dan ke-21. Jadi untuk waktu untuk penyembelihan akikah di sini itu ada waktu tertentu.
seperti ke-7 harinya, terus pada hari ke-14 dan ke-21 harinya. Itu untuk waktu penyembelihan akikah untuk anak maupun saudara kita. Adapun hikmah akikah di sini, berbagai peribadahan dalam Islam tidak terlepas dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal itu merupakan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Akikah merupakan suatu bentuk peribadatan mempunyai hikmah sebagai berikut. Yang pertama merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Yang kedua menambah rasa cinta pada anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadiran di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Itu poin-poin yang poin dari hikmah dari ibadah akikah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti dipelajari kembali apa yang Bapak sampaikan. Nanti di classroom Bapak kirim materinya, tolong dipelajari. Nanti di akhir Bapak akan kasih tugas. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, nanti bisa ditanya di classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.